Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Arsyad Ilmar. Di video kali ini saya akan kembali memberikan tips dan tutorial cara memindahkan larva ikan wader dari kolam pemijahan. Dan di umur berapa larva wader ini dipindahkan? Simak terus videonya. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju kolam budidayanya. Dan ini dia kolam pemijahan ikan wadernya. Ini adalah kolam yang nomor 2. Baik teman-teman, kita akan mulai pindahkan ikannya. Supaya aman, kita matikan dulu pompanya karena akan dibuka tutupnya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini adalah kolam budidaya wader, tepatnya ini kolam pemijahan, dan menggunakan pompa aerasi atau pompa untuk akuarium, tidak menggunakan air sungai. Baik teman-teman, kolamnya sudah siap untuk diambil ikannya. Dan ini airnya berwarna hijau karena mengandung lumut, menandakan kualitas airnya bagus. Langsung saja teman-teman, kita akan mulai serok ikannya. Dan ini dia teman-teman, larva wader yang berukuran 2 mm sampai dengan 5 mm, cukup kecil. Dan ikannya masih transparan. Ini sudah saya beri pelet ya teman-teman. Tepatnya ini berusia 2 minggu lebih. Dan ini terlihat ya teman-teman, airnya banyak mengandung plankton. Dan ini merupakan sumber makanan alaminya selain diberi pelet. Lanjut, kita akan nyalakan kembali pompanya karena kolamnya akan dikuras ya teman-teman. Jadi sambil diambil ikannya, kolamnya akan dikuras. Dan ini airnya tidak dibuang ya teman-teman. Saya alihkan ke kolam pembesaran. Untuk pompanya ini berukuran yang kecil ya teman-teman, dengan ukuran hanya 8 watt saja, yang biasa dipakai untuk akuarium kecil. Jadi daya listriknya sangat rendah ya teman-teman, tapi sudah bisa buat budidaya wader ya teman-teman. Untuk video tutorial cara budidaya wader sudah ada ya teman-teman di channel ini. Ya, dapat lagi teman-teman. Dan ini ukurannya tidak seragam ya teman-teman. Ini ada yang kecil dan besar. Tapi kalau untuk ikan wader aman, karena ikan ini tidak bersifat kanibal kalau sudah menetas. Untuk ukuran yang besar biasanya berjenis kelamin betina ya teman-teman. Kalau untuk yang kecil jantan. Beda dengan ikan lain, biasanya jantan lebih besar daripada betina.
Dan itulah salah satu keunikan ikan wader. Baik teman-teman, sudah dapat. Kita akan masukkan nanti ke sini ke kolam pembesaran. Dan yang di sebelah kiri ini yang pakai pemisah ini adalah sisa hasil panen. Dan kolam pembesaran ini sudah ada isinya ya teman-teman, yaitu bibit juga yang berusia 1 bulanan. Jadi aman ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, ikan wader tidak bersifat kanibal. Jadi kolam pembesaran ini masih aman untuk menampung hasil pemijahan sampai dengan 3 kali. Ya, sudah selesai. Kita akan ambil lagi. Masih ada ikannya teman-teman. Jadi bila proses pemijahan berhasil dan telurnya menetas menjadi larva, kita pindahkan di usia 15 hari ke kolam pembesaran. Kenapa harus di usia 15 hari? Sebenarnya di atas itu juga boleh ya teman-teman, asalkan kolam pemijahannya lebih dari 1 atau ada cadangannya. Jadi pemijahannya bukan seperti saya, hanya 1 kolam. Boleh di umur sebulan juga dipindahkan ke kolam pembesaran, tidak apa-apa. Kesimpulannya, untuk proses pemindahan di umur ini, kolamnya akan saya pakai lagi untuk memijahkan indukannya. Karena setiap 15 hari indukannya harus dipijahkan ya teman-teman, atau dikawinkan. Karena kalau tidak dipijahkan di usia lebih dari itu, akan bertelur di kolam indukan. Dan tentunya telurnya pasti dimakan. Baik, sudah dapat lagi teman-teman. Kita akan pindahkan lagi ke kolam pembesaran. Pelan-pelan saja memasukkannya supaya tidak stres. Baik, sudah selesai proses pemindahan larva wadernya. Lanjut, nanti kolamnya akan saya kuras dan akan saya keringkan. Ini masih proses pembuangan air. Dan seperti itu ya teman-teman, proses pemijahan ikan wader. Jadi setiap 15 hari dipijahkan dan hasil pemijahannya kita pindahkan ke kolam pembesaran, yaitu berupa larva. Dan begitulah siklus pemijahannya. Baik, sudah selesai. Bagi teman-teman yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.